Di suatu ketika, Anda tidak sengaja menumpahkan segelas minuman di meja seorang teman Anda. Seketika itu juga, Anda pun mengambil lap dan berusaha membersihkan tumpahan airnya yang meluap kemana-mana. Lalu setelah semuanya bersih, Anda baru ingat bahwa teman Anda memiliki sifat temperamental. Anda menunggu dengan cemas kedatangan teman Anda, dan ketika teman Anda datang, benar saja, Anda menjadi bulan-bulanan. Anda pun hanya bisa meminta maaf dan mencoba menenangkan teman Anda yang dilanda emosi berlebihan. Namun, karena sudah terbawa emosi, teman Anda pun hilang kendali dan mulai menumpahkan segala gejolak emosi yang Anda rasa berlebihan. Anda yang ikut emosi pun menjadi terpancing untuk menjadi agresif. Menghadapi orang yang temperamental memang rumit. Kalau memang sesuatu kesalahan terjadi karena tindakan kita wajib bertanggung jawab. Namun, kadang ada beberapa orang yang mempunyai respon terhadap stres yang terlalu sensitif. Kita dihujani dengan reaksi emosi yang intens yang seharusnya tidak diperlukan. Dan di beberapa kasus, ketika kita tidak melakukan salah pun, kadang kita menjadi sasaran ketidakstabilan emosional yang dimiliki oleh orang tersebut. Sifat temperamental menjadi salah satu bentuk kepribadian orang yang wajib kita waspadai. Sifatnya yang seperti hujan badai yang tiba-tiba datang bisa menimbulkan rasa cemas berlebih yang akan mengganggu ketenangan batin kita. Dengan batin yang tidak tenang, kita pun akan sulit dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, dan mental kita lambat laun akan tergerus bila kita tidak menyadarinya. Maka dari itu, mari kita bersama mencari tahu apa yang menyebabkan perilaku agresif seperti di atas, dan bagaimana menanganinya dengan perspektif stoikisme. Jika Anda ingin bebas dari hal yang mengganggu Anda, yang Anda perlukan bukanlah pergi ke tempat yang berbeda, melainkan untuk menjadi seseorang yang berbeda. Sebuah kutipan dari Seneca, seorang filsuf stoikisme dan penulis dari Roma. Kutipan tadi menunjukkan dengan jelas bahwa kadang dalam menangani situasi-situasi yang sulit, kita bisa menanganinya dengan lebih tenang apabila kita bisa menguasai diri kita. Stoikisme mendorong kita untuk senantiasa memisahkan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan begitu, kita tidak usah khawatir kalau memang hal yang kurang mengenakan terjadi kepada kita. Sekalipun diterpa hujan badai secara tiba-tiba, dengan mengingat prinsip stoikisme, kita tahu bahwa kita akan baik-baik saja selama kita tidak bereaksi secara berlebihan dan dengan mengambil keputusan secara rasional. Hal yang membuat kita tidak baik-baik saja tidak lain hanyalah pikiran negatif yang berlebihan yang ditimbulkan karena pikiran yang tidak tenang. Lalu, apabila kita melihat dari segi sains dan medis, hal yang menyebabkan orang menjadi temperamental bisa berasal dari beberapa faktor. Antara lain faktor genetik, faktor hormon, faktor fisiologis, faktor psikologis seperti trauma masa lalu,
gangguan kepribadian, kondisi medis, hingga faktor lingkungan sekitar. Maka dari itu, sebab dari seorang menjadi agresif bisa jadi sangatlah kompleks. Jadi, baiknya di sini kita mencoba menggunakan empati untuk menangani situasi semacam ini. Sesuai yang diajarkan prinsip stoikisme, bahwa kita harus mencoba melihat situasi dari perspektif orang tersebut juga. Memahami bahwa watak temperamental dan tidak stabilan emosi mereka adalah wujud efek samping yang mungkin terbentuk dari rasa takut, rasa insecure, atau permasalahan pribadi. Mungkin terdengar merepotkan, namun kita melakukannya tidak secara khusus untuk orang tersebut, melainkan untuk diri kita sendiri. Dengan melihat dari sudut pandang di atas, kita secara tidak langsung mencegah berbagai pikiran negatif, dan hasilnya kita bisa tetap menjaga kestabilan emosi dan bertindak dengan penilaian yang lebih jernih dan stoik. Jadi, dengan melatih rasa kepekaan, yang utamanya diuntungkan adalah diri kita sendiri. Ada sedikit cerita kecil apabila Anda masih merasa belum jelas dengan penjelasan di atas. Suatu hari ada seorang wanita yang menaiki sebuah taksi untuk pergi ke bandara. Sampai di suatu jalan, taksi tersebut melaju di jalur kiri. Ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam mundur secara mendadak dari tempat parkir di depan mereka. Si sopir taksi pun spontan menginjak rem dengan sedikit oleng menghindari mobil hitam tadi dengan jarak yang sudah sangat dekat. Namun, secara tak terduga, pengemudi mobil hitam tadi mengeluarkan kepalanya dari sela pintu mobilnya dan mulai berteriak ke arah taksi si wanita itu. Si wanita lebih terkejut dengan respon si sopir taksi yang membalas dengan senyuman dan lambaian tangan pada sopir mobil hitam tersebut. Si wanita berpikir bahwa si sopir memang terlihat sangat ramah. Lalu, si wanita menanyakan pada si sopir, "Kenapa Bapak bertindak seperti tadi? Mobil hitam tadi hampir merusak mobil Bapak, dan mungkin membuat kita harus dirawat di rumah sakit." Si sopir pun hanya tertawa dan mengajarkan suatu konsep yang disebut hukum truk sampah pada si wanita. Si sopir menjelaskan, banyak orang itu seperti truk sampah. Mereka berjalan ke sana kemari, dipenuhi dengan sampah, penuh dengan rasa frustasi, penuh dengan rasa marah, penuh dengan rasa kekecewaan. Dan semakin tinggi sampah-sampah tersebut menumpuk, mereka butuh tempat untuk membuang muatan sampahnya. Dan kadang mereka akan melimpahkannya kepada Anda. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan baper. Balas saja dengan senyuman. Lambaikan tangan dan doakan yang baik-baik untuk mereka. Lalu, move on. Jangan ambil sampah mereka dan menyebarkannya ke orang lain, seperti misalnya orang di tempat kerja, di rumah, atau di jalan seperti ini. Jadi ya, intinya, orang-orang sukses biasanya tidak membiarkan truk sampah mengotori harinya. Lalu si sopir juga mengatakan pada si wanita,
Hidup itu terlalu singkat untuk bangun tidur dengan rasa penyesalan. Jadi, cintailah orang yang memperlakukanmu dengan benar, dan doakanlah orang yang memperlakukanmu dengan tidak benar. Akhir cerita. Bila Anda menyukai konten-konten bertema cerita, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini, agar saya bisa membuat video-video berisi cerita moral ke depannya. Keberadaan orang yang temperamental sangatlah menguji kesabaran kita, terutama apabila orang tersebut adalah orang yang sering kita temui, seperti contohnya rekan kerja, atasan, suami atau istri, dan lain-lain. Tanpa persepsi yang benar dan prinsip stoikisme, kita akan terjebak dalam siklus yang melibatkan emosi negatif, seperti sakit hati, perubahan mood, rasa benci, hingga keraguan. Maka mau tidak mau, kita yang terlibat dalam konflik ini harus belajar bagaimana menangani sifat temperamental orang lain, dengan memahami apa yang mungkin jadi penyebabnya, dan secara aktif memegang kontrol atas diri kita sendiri. Kita akan bisa menjalani hari-hari dengan suasana yang lebih tenang dan terkendali. Karena pada akhirnya, rasa empati dan kepekaan akan lebih banyak menyelamatkan kita daripada rasa benci dan emosi yang berlebih. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai pengendalian diri, Anda dapat menonton video berikut. Kita juga tadi membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.